Gue tuh cuma mau bilang sama kalian semua ya. Kalau jatuh cinta tuh jangan kebucinan banget, Say. Jangan, jadi lo tuh ada yang bilang 100% lo kasih 80 lah. Ya, 20-nya lo simpen-simpen. Buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Lo harus manjain diri sendiri. Lo tahu bagaimana mencintai diri lo sendiri. Ntar kalau pas lagi hilang, lo mewek sendiri, lo repot sendiri. Gue selalu begitu, 80% gue bagi, 20% potongan. Ada Tias loh hari ini. Yus, akhirnya udah. Spill Oke, ini again. Aduh sebenarnya nggak enak karena teman kita lagi-lagi ya. Dan emang ini sebenarnya kasusnya udah panjang banget ya. Mau katanya pengen bercerai tapi nggak beres-beres. Ya. Pak Haji agak panjang ya ini. Mungkin kalaupun misalnya nanti kan, karena Pak Hajinya kan keke katanya pengen cerai. Kalau sampai akhirnya. Ini Haji juga, Igun kemarin Haji juga tuh? Beda. Gimana mau cerai orang pacarnya. Haji Andre. Beda. Tapi kalau sampai akhirnya nanti Pak Haji Andre ini berhasil bercerai, ya kita harus mengirimkan sesuatu deh. Apa tuh? Karangan bunga. Aduh. Karangan bunga yang aneh-aneh ya. Dia kalau ngirimin orang kan mau kirimin karangan bunganya aneh-aneh. Ya, karangan bunganya kan aneh-aneh. Kayaknya Absurd dia deh bisa pokoknya. mengalahkan kreativitasnya. Bener deh, nggak ada. Tapi apa sih masalahnya kok dia bisa lama banget ya? Dan lo tau apa yang kenapa belakangan jadi rame lagi dibicarakan? Ya. Karena kan rupanya anaknya tuh sempat nge-spill tuh. Kalau dia bilang papa aku tuh sebenarnya nggak bahagia loh dengan keputusan kehidupannya sekarang. Really? Oh, maksudnya dengan mau bercerai gitu? Iya. Oke, oh. Jadi dia anaknya bilang begitu. Jadi dia kayak merasa papanya tuh stuck gitu loh. Iya. Maju nggak happy, mundur Mundur nggak juga happy. happy. Sekarang juga nggak happy. Sedih loh itu. Sedih. Berarti itu masih ada perasaan atau mati rasa ya? Ya obviously kalau Ada perasaan atau mati obviously kalau udah keke mau bercerai ya pasti udah mati rasa dong. Iya. Tapi kenapa maju mundur? Ya tapi mungkin masih merasa ya, namanya berapa belas tahun kan? 18 tahun kalau nggak salah Bukan, ya? maju mundurnya bukan dari dianya, dari pengadilannya, belum bisa-bisa gitu maksudnya. Tapi kan maksudnya kata anaknya dia sebenarnya nggak. Dia sedih nggak dengan happy. keadaan sekarang karena bapaknya tuh pengen cerai tapi belum bisa-bisa, belum berhasil-berhasil. Oke, kenapa pengadilannya lama banget? Gak ketuk palu aja udah, ya udah cermek. Kemarin kan juga nggak boleh kan? Nah mungkin tanya sama narasumber yang pernah bercerai. Gimana? Karena kita nggak bisa sampai dong. Coba kita mau nanya. Ini apa namanya? Pengen tahu aja. Iya. Emang orang bercerai tuh seribet itu ya Bu? Gue sih pas baca berita ini ya tentang apa namanya Kang Andre, kita milih Kang ya kalau gue. Jadi merasa kayak kok repot ya? Kenapa ya gitu? Kok gue cepet banget kemarin gitu? Gue kayaknya sebulan sih. Sebulan prosesnya bener-bener cepet. Mungkin kalau gue itu memang dua-duanya sudah mau berpisah. Tapi masih satu rumah? Masih satu rumah waktu itu. Dan serumah loh? Serumah, maksudnya tapi ya. beda kamar dong? Ya iya, karena kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk pisah. Ada prosesnya, kita emang udah mulai renggang. Jadi jangan suka percaya sama masih serumah ya? Jangan rumpi. Serumah tapi beda kamar, Say. Beda lantai lagi. Kenapa tuh Nek kalau boleh tahu? Udah lama. Udah lama. Maksud lu jangan percaya. Ya Mel. Tapi kayak lu Mel masih sekamar? Oh iya makasih. Gue itu Kalau nggak kamar kalau dia lagi di Australia dong. Iya dong kalau lagi di sana. Pernah nggak Tapi waktu sekamar? di Indonesia juga pernah nggak sekamar. Waktu Covid, Say. Oh ya. Tapi dalam rumah tangga mereka tuh yang gugat cerai duluan siapa sih? Andre ya? Iya. Seingat gue ya. Andre-nya. Dan udah lama, Bu. Ini kasusnya on and off terus gitu. Iya. Jadi ditolak sama pengadilan waktu itu, tidak dikabulkan ya. Iya. Tidak dikabulkan. Dugaannya tuh spekulasinya banyak kenapa kok bisa nggak dikabulkan. Ada juga yang sempat berembus apakah karena mereka masih tinggal serumah. Tapi Desa bisa serumah. Tapi ada juga katanya yang istrinya yang tidak mau bercerai, ada juga. Jadi salah satu pihak emang masih mau bertahan. Kalau salah satu pihak masih ingin bertahan, cuma salah satu aja yang mau bercerai, emang susah ya Tias? Iya mungkin gitu kali. Mohon maaf, kemarin baru sekali kan ya. Yang itu kan gampang. Oh ada rencana kedua? Jangan dong. Oh iya. Ya, tapi menurut lo tuh Mel ya ketika 10 tahun udah beda prinsip. Mending bye aja atau tetap jalanin padahal udah mati rasa? 10 tahun sih? Nikahnya tapi kayaknya lebih kan, udah Iya, 18 tahun. 10 tahun tuh jadi punya beda prinsip. Udah gitu. mulai berubah lah ya. Nah kalau dari lo gimana tuh? Maksudnya apa tuh kalau dari Coba gue? kita berandai-andai. Berandai-andai. Karena kan gue nggak tahu ya isi rumah tangga gue culek mata lo. Makanya gini, supaya Tapi lu ada dong beda prinsip sama Tyson apa enggak? Emang ada orang yang sama prinsip terus ya? Nah, Gue bingung deh. mungkin lah Bahkan ada. mungkin pada saat lu menikahi diri lu sendiri, lu bisa berbeda dengan Iya, apa iya, yang makanya gini, ya? supaya Makanya gini nih.
Makanya supaya aman, kita berandai-andai. Misalkan bila Tias sama Melanie, lu udah 10 tahun nih sama pasangan lo, terus lu beda prinsip. Mohon maaf, tanggal 31 Juli ini gue 15 tahun. Nenek. Iya, coba lu bayangkan misalkan. Ini misalkan ya. Lu beda prinsip, udah mati rasa, udah nggak ada serseran. Apa yang akan lo lakukan? Kalau begini, kalau gue prinsipnya karena udah pernah gagal, jadi pastinya sekarang nih kalau sama yang sekarang sama Tezi, dari awal tuh kayak kesannya kita udah ancur-ancurnya bareng, buruk-buruknya ketahuan, prinsipnya yang sama, apa yang beda apa, ya udah dijadiin satu nih gitu. Tapi kalau misalnya seandainya nanti tiba-tiba seiring berjalannya waktu berubah, gue kayaknya berdoa aja deh sama Tuhan, jangan sampai ada lagi deh repot gitu. Pengennya sih pasti dipertahanin. Karena kalau misalnya memang dari awal, kenapa akhirnya gue memilih menikah lagi, memutuskan lagi menikah sama dia, karena pasti kan kita udah punya pemandangan, karena dua-duanya pernah gagal, dia kan juga dulu sebelumnya nikah kan. Jadi jadi kita pengen pasti yang ini ya, insya Allah yang terakhir gitu kan gitu. Jadi pasti apa nih yang dulu kita nggak dapat dari yang sebelumnya, atau yang dulu kita nggak suka atau apa, diobrolin dari awal. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang berbeda nih tiba-tiba nanti. Jadi karena kalian berdua sudah sama-sama merasakan pahitnya kegagalan rumah tangga, kalau bisa yang ini last resort, harus berhasil. Jangan sampai dia mah curang nih, enggak dia curang. Dia kemarin JR dulu sekarang. Dia kita nggak pakai JR. Tapi gue udah caranya JR dulu. Tapi gue penasaran sama Melanie ya. Apa Mel, sayang? bisa 15 tahun pernikahan. Gimana tuh, pasti sayang? ada bosennya, pasti ada berantemnya. Lo pernah selamat, hebat ya? Hebat. Lo pernah masuk tahap pernikahan yang gue tuh kok mati rasa ya sama lo tuh, gue kayak ada nggak momen itu? Ada nggak momen itu, dan bagaimana caranya menumbuhkannya kembali? Allah Tuhan, tapi memang basically kan gue selalu bilang bahwa pernikahan tuh tidak mudah. Dari why gue selalu bilang kalau lo mau nikah, you gotta get ready. It's a marathon, it's a marathon. It's not a sprinter. Tapi kalau buat gue tuh pernah masuk ke masa gue mati rasa. I lost my feeling to my husband. Beneran. And then makanya saat itu kita datang ke konsultasi pernikahan, which is pendeta. Akhirnya itu yang lo lakukan. Iya. And then gue bilang, the first thing yang gue bilang ke pendeta gue, saya sudah gak punya perasaan lagi sama dia. Gitu. Gue berapi-api kan perempuan independen gitu. Tanpa dia gue bisa hidup sendiri gitu ya kan. Tapi the first thing yang dia jawab adalah, sejak kapan pernikahan itu hanya masalah perasaan. Betul. Karena kalau semua hidup ini masalah perasaan, hidup akan berantakan. Tapi kalau hidup itu berdasarkan perasaan, jangan ya pasti ditahan berantakan. kalau mau nangis, kalau mau nangis jangan ditahan. Namun pasti ada masa dimana gue kayak ngerasa gini, aduh kesel deh, capek deh, karena hidup berdua itu bergesekan. Betul. Iya kan? Lebih enak hidup sendirian, karena kan suka-suka gue. Makanya dibilang ibadah seumur hidup. Betul. Karena bergesekan. Tapi what I feel, karena my husband kan gue selalu bilang gak pernah pukul, mencari uang semampu dia, ya kan? Dan tidak ada perempuan lain gitu. Jadi gue pikir gini, Tuhan memberkati gue dengan banyak hal, kerjaan dikasih, aduh kemudahan banyak ya, udah tua bangka gini, say masih bisa kesana kesini gitu. Terus belum bangka. Udah tua aja, tua jelita. Tua tapi jelita. Iya. Mungkinkah ada rezeki suami gue yang nempel di pundak gue? Mungkinkah kalau saat gue ngerasa gue melanglang buana tanpa Allah gue bisa ya? Kata Tuhan belum tentu, kalau suami lo bukan si botak itu, belum tentu lo jadi Melanie Ricardo hari ini. Gitu. Jadi ya udah deh gitu. Nah itu vice versa ya, Wo? Maksudnya nggak cuma dari perempuan ke laki, laki ke perempuan juga gitu. Mungkin belakangan kita juga lagi seneng banget ngomongin rumah tangga. Ini selebriti Bibi sama Item ya? Bidi. Iya, banyak dibilang kalau mereka ini couple goals di sosial media. Akhirnya terbongkar gitu kalau suaminya menyelingkuhi dia berkali-kali, nggak cuma sekali loh. Jadi yang kita lihat manis di sosial media, yang digambarkan indah, itu ternyata nggak selamanya indah. Kalau tadi kan kita ngomongin rumah tangga yang kelihatannya baik-baik aja, belum tentu sebetulnya dalamnya baik-baik aja. Ini pun salah satu contohnya. Memang yang gue lihat beberapa selebgram atau ya kita banyak yang udah lewat-lewat lah gitu ya, ternyata mereka pernikahannya tidak sebahagia itu. Tapi kan mereka brandingnya benar-benar kayak oh so sweet, gemes gitu. Dulu Andrew Andika kan gitu sama Dewi. Siapa? Andrew Andika sama Teguh Dewi. Itu baru gue mau cerita. Dulu kan mereka semuanya di kontennya bahagia. Iya. Jadi ada momen gue podcast kan sama Andrew dulu. Pas gue podcast sama istrinya si Dewi ya. Itu tuh sedih deh. Jadi dan banyak banget di luar negeri juga ada deh. Konten keluarga bahagia akhirnya divorce. Yes, ada. Yang lakinya Jackman apa sih? Iya, lupa. Itu kan gede banget tuh dia. Benar. Divorce.
Terus Dewi tuh cerita gini, jadi kan tapi kan kalian selalu kayak bikin konten berdua tuh. Jadi ada momen tuh, Bo, kan brand udah masuk tuh karena ngeliat mereka berdua. Jadi mereka hanya syuting konten karena harus memenuhi kota si brandnya. Jadi ngobrol tuh hanya gara-gara konten. Dewi cerita. Lah, gue juga pernah mengalami syuting, wawancara pasangan artis dan mereka dihadirkan oleh brand sebagai couple yang perfect gitu. Tapi begitu kamera cut selesai, balik ke kamar masing-masing. Dua mobil yang berbeda. Gue jadi baru ingat gue sendiri nih. Apa intisari dari apa yang kita spill kali ini di sini? Jangan gampang mudah percaya melihat apa yang kita lihat di sosial media. Betul. Kita rumah tangga tuh adalah ya emang gue pulang ke rumah punya tempat ya home gitu lah, rumah gue gitu, punya tempat ngobrol, temen yang bisa sharing apapun ya itu yang gue dapetin di sekarang. Dulu enggak? Ya, jujur aja sih enggak. Tapi lu berani juga ya untuk bilang dulu lu gak dapet itu. Bukan, iya bener. Ini pasangan yang ini ya juga, gue tuh bertanya-tanya apa next chapter ya Mbak In. Mbak In kan juga, kita lagi menduga-duga. Ya, aduh, rame nih ya. sama siapa sih arahnya gitu. Paula juga sama siapa sih gitu. Gue pengen tahu gitu, apakah orang yang akan mendampingi Mbak Im akan iya, better dari Paula, sama atau enggak, berbeda atau enggak, you know? Tapi si Mbak Im makin kaya loh. Dia sekarang alhamdulillah dia sekarang punya lapangan pedal sendiri nih di belakang rumahnya. Gila deh Mbak Im deh. Gimana cewek-cewek nggak pada kelepak-kelepak nih. Kita bisa nggak sih melihat dari luar mana pasangan yang udah mati rasa, mana yang belum? Gue sebenarnya ini ada satu cerita. Ini sebenarnya teman-teman dekat juga, maksudnya pemain juga dia ya, suka cerita misalnya Tron FTV. Pernah satu manajemen juga sama gue gitu. Wow. Gue pikir fine-fine aja, tiba-tiba kemarin gue liat postingan istrinya udah kawin lagi. Wow, gebrakan banget ya. Gebrakan banget, gue begini. Gue bilang sama laki gue, hah sayang, kok ini sini kawin lagi gitu, apa cerainya sama yang itu gitu. Jadi itulah maksud gue, banyak banget emang kehidupan tuh ternyata dar-dar banget. Ada, tapi mungkin lo nggak tahu orangnya. Itu ya, kalau tadi nanya orang mati rasa dalam pernikahannya ketahuan apa enggak sih, ada cirinya apa enggak sih. Kalau gue pemantauannya dari situ loh, konten sosial medianya aja pasti berasa kok. Dari yang masih cinta tuh kayaknya cukup heavy lah penampilan, penampakan pasangan. Tapi kalau udah mulai jarang dan terasa lah gitu, kedinginannya tuh terasa deh menurut gue. Walaupun ada yang bilang gini, enggak sama-sama sibuk kerja, beda. Iya. Enggak muncul di sosial media gara-gara sibuk kerja. Itu sambil makan dong. Dimakan ini. Oh iya. Ini Abi sama gue. Hidup zaman sekarang itu dengan hadirnya sosial media kan kayaknya seolah-olah dunia itu mengawasi kita ya. Kita harus semakin banyak pertimbangan, tahu nggak lo? Contoh gitu ya, mereka yang membantu kita pada saat kita lagi susah. Ketika kita mendadak jadi kaya gitu ya. Harus hati-hati tuh. Bener. Kita salah nge-treat mereka, mereka bisa bocor ke sosial media. Kita jadi dicap orang yang kacang lupa kulit. Betul. Paham nggak Tias? Yang jelek-jeleknya tiba-tiba dibongkar. Iya. Padahal cuma kita tahu yang tahu lo doang nih. Iya. Tahu satu dunia tahu nih. Iya. Story. Yang siapa sih? Gua nggak tahu deh. Ih, lah yang baru minggu kemarin kita bahas juga. Siapa tuh yang masalah sama tukang semir rambutnya? Semir rambut. Wawa ya, semir rambut. Seatra. Natalie Olsher. Ya. Oh iya, sempat kemarin gue lumayan, ya karena kan lagi terseret nih ya. Kasus apa namanya yang sekarang lagi rame kan nama dia terbawa-bawa. Tiba-tiba terbawa. Nah itu ada yang spill. Nah itu dia tuh. Itu yang lo maksud kan deh. Maksudnya tiba-tiba orang apalagi zaman sosmed ya sekarang. Post aja. Kan di repost rame tahu-tahu ya kan. Nah, ini kita spill dulu ya. Ini penasaran gue, coba kita spill. Aduh, aku setuju banget nih sama hairdresser ini. Kelas itu nggak bisa dibeli. Kelas itu nggak bisa dibeli. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Hanya orang-orang berkelas yang memberi tidak menuntut. Kalau sudah memberi, jangan lo tuntut. Paham? Ya masih gini, terlepas dari kasus kemarin, ya gua sih juga mungkin banyak netizen juga yang menyayangkan ya, mungkin apa yang dilakukan mungkin sama Natalie gitu ya.
Artinya gini, yang menurut mereka tadinya komedi akhirnya jadi ikutan kena kepusaran permasalahan kan. Artinya kan maksudnya gini, ya orang kan pengennya kan selalu naik dan apa yang Natalie lakukan apapun apa alasannya, ya dia udah naik kelas sebenarnya secara ekonomi ya gitu. Betul. Kita punya komentar netizen yang layak kita share dan kita spill. Ya ini dia, netizen bilang dari awal udah ngerasa sih dia nikah sama Sule pasti nggak akan lama, cuma numpang tenar aja. Lalu juga ada yang bilang kalau nggak nikah sama Sule kita pasti nggak kenal nih sama si Natalie Holscher. Well kalau gue sih it's true, gue nggak kenal Natalie kalau tanpa Sule, tapi apapun itu udah jalan hidupnya dia. Betul. Keberuntungannya dia ya Bo, gitu loh. Betul. Dan dia juga kayaknya kalau when it comes to motherhood dia juga berjuang buat anaknya juga kan, gitu cari uang segala macem. Gue punya temen miliarder di Indonesia masih jualan tas sama kayak lo. Apa kalau kita kan orang susah mikirnya gini, Nek mau nyari apa lagi? Tapi Bo, kalau di dalam social life ada tahu beberapa grup tuh suka ngomongin, ih Melani kan dulu padahal begini. Dulu kan dia nggak secakep itu, dulu kan dia abang-abang gitu. Ada begitu. Ada lah pasti. ngomongin gue. Ih, seneng ya, Mel. Bukan dulu abang-abang, emang dulu dia abang. Lu sukses juga ya, Mak? Sukses ya? Iya. Mungkin itu juga kenapa Ayu Ting Ting. Begitu tahu tetangganya ngomongin emaknya, dia kan juga ngebelain. Iya, ngamuk dia. Iya. Apa coba. Waktu itu ngomongin apa sih? Coba cus. Tuh, kan di situ dia bilang dia nggak pernah ngusik hidup orang. Ibu bapaknya juga nggak pernah ngusik. Iya. Iya betul. Tapi ada komentar yang bilang, masa sih Bu Ayu sama sekali nggak pernah ngusik hidup orang? At least mungkin to her knowledge, sesadarnya dia nggak pernah punya niat untuk ngusik hidup orang. Exactly. Iya nggak sih? Ya kalau kita nggak sengaja namanya manusia ya cuy, Iya, kita juga betul. begitu hari-hari. Iya, betul. Kalau disengaja baru deh. Iya, tapi udah biarin aja yuk. Yang penting bagaimana orang tua kita happy, orang kita. Apalagi Ayu mah gak pernah main, bener gak? Gak pernah hangout, gak ada geng artis. Kerjaannya udah kan gue bilang Ayu tuh kerjanya kerja, pulang sama keluarga. Udah lu happyin aja sama bapak lu, itu surga kita yuk. Bener. Aja. Exactly. Tapi sebetulnya betul. dari video Ayu tadi ya, dia tuh yang aku suka dari Ayu ya adalah, dan gue bisa mengerti kenapa orang-orang tuh suka sama Ayu karena dia tuh sangat apa adanya ya. Oh iya banget. Kalau dia salah dia ngomong salah, Betul. kalau dia bener dia akan berusaha untuk manis gitu. Iya. Iya kan? Iya. Sama seperti beberapa selebriti kita yang pernah dituding, lu sempat lupa diri ya waktu pertama kali terkenal. Mereka ngaku, iya waktu pertama kali gue terkenal, gue sempat kok lupa diri. Ada Fuji juga kan yang sempat dihujat karena ketika pertama kali main film, dibilang sempat berkata kasar, dia juga lawan mengakui. mainnya juga. Kesalahannya, lupa Iya. diri, Iya, atau siapa suaminya? Rizky Bilar. Rizky Bilar juga yang aku dulu dia top perform sampai ngasilin 200 juta rupiah dalam sehari. Wow, dalam sehari. Lupa diri ya, mungkin Dan dia lupa diri banyak ya. beli sepatu sama mobil-mobil kalau Bilar tuh. 200 juta per hari. Per hari. Dari beberapa program kan. 200 juta per hari, Beb. Terus apa dia ngerasa kayak dia tegur sama Tuhan gitu? Iya, maksudnya dia ngerasa Ya kemarin sempat ada dia lupa kisah. diri, Ada dia ngabisin kasus uang kan. poya-poya Akhirnya untuk mungkin terlalu lupa kesenangannya diri, dia jadi gitu. Iya. disentil lah sama Tuhan. Kita punya videonya, kita spill Ada ya. videonya. Iya, satu Gini ya. hari ada 4 sampai 5 program Tunggu hampir dulu. 200 juta. Kalau menurut pemandangan gue nggak usah Rizky Bilar. Itu sering banget terjadi di kehidupan kita iya. syuting. Ratusan, Iya, ya, gue betul banyak sih. banget ketemu orang, apalagi kalau misalnya syuting sinetron, FTV Iya, betul. itu kan banyak yang baru. Nggak usah kayak macam Rizky Bilar yang kayak baru-baru kemarin sore juga banyak Mel yang begitu. Maksudnya yang satu hari bisa Ini lupa bukan diri, masalah, lupa ini bukan dirinya. masalah penghasilan ya. Tapi mungkin dia lagi dikenal banyak orang, dia lagi dikenal. Terus tiba-tiba langsung begini, Masa? ada. Sinetron gitu. Spill dong. Nih, Adi pemain sinetron nih. Ada inisial kali, spill Anak kecil gitu, Nek. Dikit aja. Ya gue gak bisa kasih inisial ya, tapi umurnya masih kecil. Pemain film. Masih kecil. Oh, masih. Tapi dia gue cuma bilang kalau sesuatu yang memang didapat dari instan. Iya. Ya, exactly. Mungkin contohnya, mungkin ya dari acara-acara apa, mungkin ajang-ajang atau apa, atau mungkin yang tiba-tiba jadi terkenal terus segala macam, terus jadi kaget gitu. Itu banyak banget gitu, dan emang ya udah gue pindah dandet sih. Gue juga agak sempet shock gitu kan. Tapi jadinya. ketengilan gitu tuh kebanyakan yang anak-anak muda zaman sekarang Itu yang dia. punya kesempatan Itu jadi dia gue bintang bilang, cepet karena- banget tuh karena- kayaknya langsung Karena gitu itu ya. Beb, karena dia kaget, dia nggak Ada. kaget. Kita kan bener-bener, kita karbit. merintis. Kita tuh bener-bener menjalani prosesnya gitu ya, dari bawah gitu. Kita tahu, jadi makanya kita bisa lebih hargain orang, kita bisa lebih hargain lawan main kita. Tapi you know what, kan buat gue sosial media itu hiburan ya. Nggak ada yang lebih menghibur buat gue selain menyaksikan sepak terjang
OKB yang karbitan yang kayak lu bilang Iya. lucu loh melihat kehidupan mereka tuh. Tapi wajar cuy, di masa-masa artis tuh masih butuh validasi, masa kita di awal-awal, kita juga gitulah ya bener gak? Harus nenteng tas yang branded supaya orang lihat, ih udah artis nih. Kalau sekarang udah sukses nih dia. Iya, lu pakai sandal jepit lu udah dikenal orang. Kalau sekarang susah Mel, jam dudung cepet gitu. Gue langsung bilang minta pinjem duit dan tiba-tiba yang apa kabar? Wah, gue kalau temen lama udah apa kabar? Wah, ini udah. Tias jangan gitu. Tapi bener Tias loh itu bantu ya. deh. Ya Allah, Tias sekarang sombong deh. Tapi kita perlu bahas tuh kayak gitunya ya kan kalau temen lama tiba-tiba apa kabar? Aduh deg-degannya ya. Biasa jualan asuransi. Kalau ini akan apa? Mau minta video ucapan? Atau mau pinjam duit? Aduh. Enggak. Kalau kita punya surprise, kita nggak minta apa-apa dari kalian. Kita punya spill the surprise. Ada hate comments buat Melanie Ricardo. Oh gue lagi. Lu baca Mel. Netizen, gue tuh punya banyak karya loh. Gue pernah Kan nyanyi sama siapa? Boyen, dua marmut. Terus gitu, gue pernah bikin MRT Melanie Roy Tyson walaupun gak laku juga ya. Gue punya sambal penyetan. Kenapa sih rumah tangga lagi repot? Ayo baca. Lihat aja Mel sekarang. Susah Iya Mel. bener, mereka beneran mesra atau cuma di depan kamera doang sih? Cuma di depan kamera. Aslinya suami tertekan, bini galak. Tapi konten lo juga begitu kok. Iya, Konten lo juga relate banget sama lu kan. Bener. Gue kalau lihat gini, lu Melanie banget nih. Iya. Hanya di rumah tangga Melanie lah Tyson rela kalah. Pinter ya. Oke, next comments. Ini buat Tias, silakan baca Tias. Nah ini yang gue bilang tadi, maaf bukan mencela konten orang, udah banyak konten suami istri namun gak lama pisah. Kamu fase doang ini yang tadi gue bahas kan. Iya. Banyak banget dari sekian konten, karena misalnya kita bikin konten branding berdua nih, sama Tezi kan, suami istri bikin konten komedi-komedi gitu kan. Ya banyak yang suka, happy, tapi ya banyak yang takutnya tuh sebenarnya cuman konten. Ya tiba-tiba nanti bubar nih, karena ya memang sudah terjadi gitu. Jadi ya. Tapi itu sebenarnya juga salah satu ketakutan gue. Gue ngeliat konten-konten lu, Bo. Iya ya. Tapi takutnya mudah-mudahan jangan dong sampai terjadi yang enggak. Iya. Kan kita lihat Andrew Andika sama Devi zaman dulu. Mudah-mudahan kan justru malah happy buar. Enggak, doanya malah mudah-mudahan mungkin dari konten ini malah jadi makin deket. Iya. Makin bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita dan buat orang-orang. Amin. Sama ya gue sih cuma minta aja kalau ada apa-apa biarlah Spill the Tea jadi tempat pertama lu. Kita masuk lagi ke surprise ini buat Melanie. Ini ada video, silakan tanggapi video Buat ini. Melanie, lo pernah nggak mencoba parenting ala Nikita Willy dulu? Gak bisa. Tapi lo tiba-tiba jadi Nikita Mirzani ya? Pernah. Soft spoken. Gak usah itu lagi rame. Gue gak usah soft spoken Nikita Willy deh, Bob. Jennifer Banim aja deh. Halo my love, good morning, wake up. Gak ada yang dengerin coy. Kita dengerin yang gimana? Udah dibilang mama gue tentara udah pokoknya deh. Gue tuh POC sama anak gue. Tapi karena anak-anak gue tuh tahu bahwa maminya itu adalah emak yang ibaratnya selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi mereka tahu bahwa mama tuh keras, tapi bukan berarti gue hantem, gue pukul, enggak ya gitu. Tapi mereka tahu bahwa mamanya tuh sayang banget sama mereka. Gitu. Gue ngeliat waktu pertama kali Courage take over podcast kamu. Itu parah banget sih, cuy. Iya kan? Iya. Dan itu kan sisi lain dari kehidupan rumah tangga lo dan hubungan lo sama anak lo yang kita nggak pernah lihat. Pengen tahu aja di Spill the Tea. Waktu hari itu lagi syuting itu dan Courage melakukan tanya jawab itu kepada lo dan banyak fakta kejujuran yang terungkap. Rasanya apa sih, Bo? Shock. Kan dia bilang, Mami, kan dia datang ke tempat gue. Mi, aku pengen podcast, tapi Mami aku interview. Terus aku write down dulu ya all the questions, aku tulis. Jadi gue nggak tahu sama sekali. And you know, first question, pertanyaan pertama, gue pikirkan kenapa pengen jadi artis? Apalah ya kan? Basic lah ya. Basic. Cita-cita lo apa? Lo tahu pertanyaan pertama dia apa? How's the condition of your marriage? Bagaimana kondisi pernikahanmu hari ini? Nah, dan pertanyaan terakhir, pernah nggak berselingkuh? The best nggak anak gue nih? Next podcaster, Dr. Richard siap-siap ya, the next podcaster. Oke, berikutnya. Yes. Yuk, oke Tias, di antara dua mantan yang pernah mengisi hati kamu, siapa yang paling bisa kamu andalkan ketika sedang dalam Mana nih, Nek? Nggak usah ditanya lah.
Nah, Raffi lah. Kemarin gue sempat cerita juga, akhirnya gue gak pernah ngomong di mana-mana. Kan gue orangnya emang, mereka juga kan gitu kan, dia ngasih orang kan, orangnya pasti yang ngomong. Nah, mungkin mereka yang ngasih, gue habis bantuin dia nih si A, si C. Pasti kan yang ngomong, pasti orang yang dibantu kan. Akhirnya kemarin gue ngobrol. Satu doang tuh yang ngomong, ibu yang kacang no, cerita. Itu mah ya, bukan temennya kan. Iya bener. Kalau gue waktu itu kan nyokap sakit kan, 49 hari di rumah sakit yang akhirnya ya gue lumayan, dan gak ada insurance. Jadi gue struggling banget. Ya nggak bantuin full, cuman waktu itu gue bilang gue mau jual tas gue. Jadi gue bukan minta ya, jadi gue boleh tolong digaris bawahi karena banyak orang yang masih salah miskom, gue tidak minta, jadi gue benar-benar menjual aset-aset yang gue punya, perhiasan, mobil gue jual apa segala macam buat nyokap. Waktu itu gue cuma bilang gue mau jual tas. Gue bilang sama Gigi, gue bilang sama Raffi, terus Raffi udah bilang sama Gigi gitu kan, terus Gigi cuma bilang gue kirim ya, tapi tasnya nggak usah gue ambil. Jadi emang gue bilang jangan ambil aja, karena niat gue emang mau jualan, maksudnya mau jual bukan gue mau minta. Tasnya apa? Waktu itu mau dijual? Waktu itu gue nawarin Dasha. Ih, coba tas no brand, gak dibayarin loh. Balikin ke Karen, dia udah jual lagi. Karen udah gak jualan lagi. Untuk Tias ada video lagi nih untuk ditanggapi, silahkan. Kelihatan di video itu tadi kamu berusaha menahan nangis. Iya. Iyalah. Ini sebenarnya awalnya pas itu lagu lagi baru keluar kan nyanyi terus kan, itu nangis dulu. Gerung-gerung sampai sekarang sampai dia gini. Sabar. Jadi gue kadang suka kayak, gue masih suka kayak out of nowhere, out of the blue gitu ya. Gue udah nangis, gue cuma bilang peluk aku. Itu biasanya karena gue kangen aja sama nyokap gue. Yatim piatu berarti sekarang? Gue udah yatim piatu. Okay. Jadi gue masih suka. Jangan lo lukain ya, ini anak yatim piatu, Tes. Ya nggak sih? Jadi gue masih suka yang dia kadang kalau tiba-tiba gue nangis, dia nggak nanya. Maksudnya dia kayak gue bikin salah apa ya atau apa gitu, karena mungkin dia ngerasa gue nggak bikin salah, kok tiba-tiba dia nangis gitu, cuma kenapa gitu. Kangen mama ya, jadi dia cuma peluk gue. Kalau kira-kira orang tuamu masih hidup, kira-kira apa yang akan mereka sampaikan melihat pencapaian hidupmu saat ini, Tias? Kalau kayak pencapaian hidup kan sebenarnya mungkin, kalau bokap kan emang meninggalnya udah dari 2010. Kalau nyokap kan mungkin masih sampai kemarin kan 2023 meninggalnya, jadi masih melihat lah apa yang gue capai, proses gue gagal berumah tangga itu menurut gue juga gue mengecewakan nyokap, tapi nyokap gue, keluarga gue memang sangat support apapun yang gue pilih gitu, as long as gue happy, ya mereka support gitu. Tapi satu sih yang paling gue sesalin, ini Adalah. jadi dia belum sempat mengenal Tezi tuh dalam. Belum sempat karena menurut link keluarga gue, nyokap sempat meragukan Tezi lah. Maksudnya nih orang, ini anak siapa nih? Anak gue gagal, kok tiba-tiba ada orang masuk. Jadi Tezi belum sempat membuktikan bahwa dia, ya gue, she deserve better gitu lah. Mungkin gue lah penggantinya yang lebih baik gitu. Tapi kan yang akhirnya gue memutuskan untuk bisa menerima dia, gue yakin oke, ini he's the one ya, karena itu dia 49 hari di rumah sakit, tidak pernah satu hari pun tidak ada di sana menemani gue. Setiap hari? Itu setiap hebat hari. Sekali, Tezi. Sampai lebaran dia nggak pulang ke Medan, waktu itu keluarganya masih di sana gitu. Jadi terus sampai sekarang dia sedekat itu Mel sama keluarga gue. Kayak deket banget, bener-bener kakak gue tuh nggak pernah deket sama pasangan gue. Jadi tiba-tiba mereka pergi ngurusin mobil bareng atau apa. Jadi gue kayak, gue sedih karena nyokap tidak bisa melihat nih orang yang sekarang jadi temen hidup gue, pasangan hidup gue tuh sebenarnya sebaik itu gitu yang, loh. Ya. Terus nyokap tuh ketemu sempat beberapa kali doang, kayak dalam waktu jangka setahunan gitulah gitu. Jadi belum bisa melihat deket banget, sedekat itu sama keluarga aku, sama keluarga gue sekarang. Kamu juga kelihatan jauh lebih bahagia sekarang. Iya. Lebih Amin. happy. Alhamdulillah. Dan menurut aku orang tua kamu akan, they are happy knowing that you are happy now. Betul. Jadi gue kalau pergi kemana-mana gitu kayak pasti, aduh nih biasanya pasti kalau ada nyokap pasti nyokap ikut, pasti dia. Jadi belum sempat ngebahagiain nyokap bersama Tezi gitu. Yang nyokap bisa lihat, karena waktu 49 hari kan nyokap masih yang kayak ada sadar nggak sadar kan gitu. Jadi ya Tezi ada di situ ya mungkin dia nggak, tapi ya mungkin dia sekarang bisa ngelihat lah dari manapun nyokap berada. Iya. Oke, guys, sekarang kita masuk ke Eja Kata. Jadi caranya, ini kan ada 3 bel masing-masing ya. Aku sebutkan satu persatu, katanya harus
satu kata itu harus aku selesaikan dulu, baru lonceng berbunyi dan dieja. Ya, oke, kita mulai dari sekarang. Rebutan ya. Eja kata ini ya, foundation. Gue Foundation. Ya, bagus. Oke. Pakai lirik-lirik lo bener udah. Selanjutnya, kamera. Aku Kamera. Ya. Bukan dong. Oke. Selanjutnya, presenter. Ya, Tias. Presenter. Ya. Selanjutnya, eyeliner. Ya, Mel. Spasi, apa kesatunya nggak sih? Oh. LINER. Lo ngapain aye lo? Ini Blackpink, aye. Selanjutnya, Masih liner. ghosting. Ya. GHOSTING. Oke. Selanjutnya, umbrella. Ya, Melanie. UMBRELLA. Suaminya bule, Bo. Ya. Selanjutnya, menyalahgunakan. Ya, Tias. MENYALAHGUNAKAN. Ya. Overthinking. Ya, Melanie. Itu overacting. OVER. Spasi THINKING. Ya. Buat bintang tamu yang paling pintar, kita punya dare ya. Buat Melanie dan Tias. Spill circle pertemanan artis yang menurut lo overrated. Kayaknya kalau gue Ada. Cerita nggak ya? Iya, ada deh. Spill dong. 4 orang. Maksud aku kayaknya nggak terlalu sayang banget deh sebenarnya. Kayak hanya untuk kepentingan Konten aja. konten deh. Iya. Cowoknya 2, ceweknya, cewek semua deh kayaknya deh. Biasanya emang circle pertemanan cewek-cewek Iya. gitu deh yang kayaknya agak bumbunya tuh berlebih. Oh cowoknya 1, ceweknya 3. Oh, Siapa sih? Siapa Mel? Ya pasti bukan itu. Dia mah jago belok ya Bajai. Oh lah, kayak dia ngerti ceria deh. Enggak. Gen Z apa lawas? Iya, Gen lah Z. ya. Z. Yang banyak polanya gitu memang biasanya yang Z. Oh, menurut lo siapa Ya tuh? itu tadi kayaknya gue nggak ngikutin pertemanan Yang kecil-kecil ya, anak-anak kecil ya. Iya. Ya tapi mungkin kan overrated buat kita kan belum tentu buat netizen. Tapi kan buat netizen kan mungkin ya karena mereka emang lagi naik, lagi hype. Ih, tapi ada yang seru loh. Pertemanan tuh? yang gak overrated loh. Siapa? nggak Lisa Mariana, Barbie Kumalasari, sama satu lagi siapa? Iya, bener. Iya, itu ada gengnya tuh. Iya, Ada. mereka lagi siapa? juga ya. Iya, Satu pokoknya lagi siapa? lupa. Pokoknya mereka tuh rame-rame juga. Mereka lucu yang apa Bugatti Iya, itu iya, juga. iya. Yang Lisa Mariana nggak bisa diangkat. Jadi lucu loh mereka. Satu lagi siapa ya? Jangan sering-sering ngonten ya sayangnya. Bisik lu. Mereka kan juga cari cuan. Sepi konten gue kagak. Oke, terima kasih banyak. Thank you, pasti dong. Oke, sekali lagi setiap hari Sabtu dan Minggu Lupa. jam 11.30 hanya di Trans TV. Bye. Ada Romansa.